Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya yang mengampu di Kepala Sekolah di TK Kartini 3 dengan siswa sekitar 35 anak dan dengan 2 guru. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisa Ibu ceritakan beserta penyelesaiannya seperti itu. Kalau menurut permasalahan itu ada. Sebetulnya permasalahan yang ada di TK itu banyak sekali. Namun yang paling dekat dengan penerimaan murid baru kemarin, yaitu adanya orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di TK Kartini 3 karena mungkin tetangganya pada sekolah di TK Kartini 3 sehingga anaknya pengen sekolah di sini, padahal anak tersebut memiliki berkebutuhan khusus, sehingga saya begitu sedikit antara menerima anak tersebut, padahal di sekolahan kami itu tidak merupakan sekolah inklusif. Demikian. Ya. Lalu bagaimana keputusan akhir yang Ibu ambil? Setelah kami berdiskusi dengan orang tua tersebut, kami menerima, tapi kami meminta pada orang tua untuk berkolaborasi dengan guru serta menyarankan untuk anak itu ikut terapi yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut, sesuai usianya. Ya, jadi keputusannya sangat solutif sekali ya Bu ya. Jadi ada yang saya pelajari kemarin itu tentang 2 jenis dilema, yaitu dilema etika, yaitu benar lawan benar, dan juga tentang bujukan moral, di mana benar lawan salah. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut yang Ibu hadapi tadi sebagai dilema etika? Ya, ataupun bujukan moral, seperti itu Bu. Ya, bila berkaitan dengan segi hukum, apabila tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Namun, jika masih bila dikatakan benar lawan benar, maka itu dikatakan dilema etika. Oh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, lalu bagaimana Ibu sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya berusaha untuk berpedoman dengan nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, keadilan, kejujuran, serta empati. Untuk semua itu untuk bisa mengambil keputusan yang benar. Adakah nih Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu dengan identifikasi masalah tentang perilaku serta memahami latar belakang emosional anak. Yang kedua, berdiskusi dengan guru kelas, orang tua, serta yayasan yang memangku di lembaga kami, dan menemukan beberapa solusi alternatif. Dan seterusnya kita merefleksi hasil keputusan tersebut. Oh ya, berarti ada beberapa langkah yang diambil ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya Bu,
Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Adanya kolaborasi dengan semua pihak seperti guru, orang tua, serta yayasan. Nah, berarti adanya kolaborasi itu Ibu anggap sebagai suatu yang efektif, hal yang efektif untuk bisa Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ya, Bu, ya? Betul. Kolaborasi. Kemudian, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang kalau tantangannya yaitu bila kami menerima siswa yang berkebutuhan khusus, ada orang tua yang tidak setuju dengan penerimaan anak yang berkebutuhan khusus tadi. Terus di sini juga adanya kurangnya tenaga profesional yang menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Oh ya, berarti mungkin ada beberapa pihak atau orang tua yang tidak setuju ketika ada dari keputusan Ibu tadi yang menerima anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian dari segi sumber dayanya ya, tenaga profesionalnya yang ada di lembaga sekolah ya masih kurang seperti itu ya, Bu ya. Betul, tantangannya. Betul tantangannya. Nah, lalu Bu, apakah ada suatu jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau ada suatu jadwal untuk menyelesaikan dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal, sepertinya kalau jadwal khusus itu tidak ada. Namun untuk pengambilan kasus tersebut, kami bila ada kasus yang bisa kita selesaikan langsung kita selesaikan di tempat itu. Tapi bila menginginkan ada kelanjutan untuk kebaikan, maka ya kita jadwalkan, itu demi kebaikan kita bersama aja. Berarti tergantung situasi dan kondisi ya, Bu ya? Betul. Jika memang darurat atau urgensi harus diselesaikan ya saat itu juga, tetapi jika perlu tindak lanjut lagi akan ada diskusi seperti itu ya, Bu ya? Betul. Ya, lalu Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah untuk pengambilan kasus tersebut itu adanya kolaborasi antara guru yang berpengalaman hingga dengan guru berpengalaman tadi bisa memudahkan untuk memberikan masukan kepada semua pihak. Dan pengalaman yang saya sebagai kepala sekolah yaitu adanya pelatihan yang pernah saya ikuti untuk bisa membantu menyelesaikan dilema etika. Demikian. Baik Bu, berarti adanya guru yang berpengalaman itu salah satu faktor yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Kemudian hasil dari pelatihan Ibu sendiri ataupun workshop itu juga bisa sebagai faktor yang mendukung untuk mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu sendiri tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang bisa saya pahami, yaitu
dengan anak yang memiliki perilaku di kelas itu kan berbeda-beda. Maka sebagai kepala sekolah, saya berkomunikasi dengan para guru, terus orang tua, terus sama yayasan untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang mungkin membuat semuanya itu menerima gitu dengan keputusan yang saya ambil. Iya, berarti adanya komunikasi dan kolaborasi itu sangat penting seperti itu ya Bu. Iya, betul. Pembelajaran yang diambil oleh Ibu sendiri seperti itu. Iya, saya kira cukup sekian Bu untuk wawancara pada siang hari ini. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan dan terima kasih sekali untuk jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan pada saya. Bisa saya jadikan sebagai masukan dan juga ilmu yang bisa saya terapkan di lingkungan sekolah nanti seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih sekali Ibu sudah mau meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, nama saya Endang Sulisari. Kebetulan saya mengampu di kepala sekolah di TK Kemala Bayangkari 55 Surakarta. Ya, terima kasih sekali Bu sudah memberi waktu untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peran Ibu sebagai kepala sekolah di TK Kemala Bayangkari 55 Surakarta. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kiranya Ibu bisa berbagi atau mungkin memberi masukan juga sehingga saya juga mendapat ilmu seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, di sini apakah ada permasalahan di lingkungan sekolah yang sudah terjadi atau mungkin ada beberapa kasus yang menurut Ibu itu mengidentifikasi kasus itu sebagai dilema etika ataupun sebagai rujukan moral seperti itu? Iya Mbak, jadi yang sering terjadi di sekolah kami itu adalah permasalahan yang cenderung ke dilema etikanya, seperti permasalahan orang tua yang sering terjadi itu kesalahpahaman antara sekolah dengan orang tua. Mungkin kesalahpahamannya berkaitan dengan apa Ibu? Untuk kesalahpahamannya itu sering terjadi ketika pengumuman yang kita berikan tidak seperti pengumuman yang pertama. Contoh misalnya tentang mau akan diadakan kegiatan yang sehubungan dengan anggaran. Yang pertama anggarannya sudah kita putuskan dan karena ada kebutuhan yang tidak terduga, otomatis kita akan menambah jumlah angka. Di situ biasanya terjadi miss dengan orang tua. Ya, berarti Ibu sudah bisa mengetahui bahwa kasus tersebut dilema etika ya Bu ya, seperti itu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini saya melihat dari pihak orang tua yang benar juga, dan juga saya melihat dari sekolah juga sudah benar juga seperti itu. Ya tentunya dengan kita menganalisa permasalahannya ya Mbak. Jadi pertama-tama ya tadi kita menganalisa permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Gitu. Jadi Ibu sudah melakukan analisa dulu sebelumnya seperti itu ya Bu ya, analisa masalah. Lalu Bu, selain menganalisa masalah, kira-kira untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasa yang Ibu lakukan selama ini seperti itu? Yang pertama-tama tentunya kita akan mengidentifikasi masalah. Yang kedua mengumpulkan orang tua yang terlibat dalam kasus terkait. Yang ketiga mencari kebenarannya, sampai di mana kebenarannya. Yang keempat mengambil keputusan yang tentunya yang bijaksana. Berarti ada 4 langkah yang Ibu lakukan sesuai prosedur seperti itu ya Bu, yaitu mengidentifikasi lah, mengidentifikasi di sini tadi Ibu sampaikan mengidentifikasi masalah terkait dengan
anggaran tadi ya, perubahan anggaran gitu seperti Ya. itu ya Bu ya. Kemudian mengumpulkan di sini mengumpulkannya dalam hal ini pihak-pihak terkaitnya siapa ya Bu? Yang otomatis yang meragukan tentang pengumuman itu tadi ya, mungkin ya menangkap pengumuman itu kurang jelas sehingga terjadi kesalahpahaman ya seperti itu. Jadi kita panggil. Oh, ya, berarti tadi mengumpulkan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan Permasalahan, permasalahan seperti ya. itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mencari kebenaran Ya. untuk memastikan lebih lanjut hingga sampai akhirnya Ibu bisa mengambil keputusan yang bijaksana Ya. seperti itu. Ya. Lalu Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Pertama-tama kita akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan orang tua juga. Yang ketiga, pertemuan rutin dengan orang tua. Dan tentunya kita juga nggak lepas dari WA group ya Mbak, Mas, itu supaya nanti komunikasinya itu lebih bisa ditindaklanjuti di WA group. Berarti hal-hal efektif ini yang bisa mendukung tadi langkah-langkah tadi juga adanya komunikasi ya Bu ya. Yang paling penting itu komunikasi terbuka dengan orang tua, kemudian agenda pertemuan rutin 1 bulan sekali untuk memastikan tadi ya jika ada kesalahpahaman, kemudian dilanjutkan dengan WA group serta adanya kolaborasi bersama orang tua. Nah, kemudian Bu, hal-hal yang tadi Ibu anggap efektif, kira-kira ada tidak sih Bu tantangan yang dalam hal ini berkaitan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Ada ya, biasanya itu kan ada yang orang tua atau pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas sehingga itu mempengaruhi hubungan antara sekolah dengan orang tua murid itu seperti kayak tidak harmonis ya. Jadi memang karena nggak puas itu terus akhirnya ada yang juga ya terus akhirnya mutung atau gimana ya, itu kan pasti ada seperti itu karena keputusan itu kadang belum pasti bisa diterima dengan lapang dada ya gitu. Ya, berarti Ibu juga menyikapi bahwa ada tantangan tersendiri, Ya. bahwa setiap keputusan yang diambil ada beberapa pihak yang tentu akan tidak merasa puas Ya. dengan hasil keputusan yang Ibu ambil seperti itu Bu. Kira-kira ada tidak Bu? Karena di sini ada tantangan tersendiri, ada beberapa yang tidak puas dengan hasil keputusan. Mungkin ada langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketidakpuasan ini. Ya kita adakan pendekatan mungkin secara pribadi itu bisa kita lakukan. Kita memberikan pengertian yang terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi ya kita berusaha untuk mendekati dan memberi pengertian supaya orang tua tersebut bisa mengerti apa yang sudah menjadi keputusan sekolah. Intinya kita mengadakan pendekatan lah. Berarti Ibu juga sudah merencanakan adanya suatu pendekatan lain yang bisa membuat beberapa pihak tadi yang tidak merasa puas untuk bisa ikut lebih menerima hasil keputusan yang Ibu buat seperti itu ya. Lalu Bu, dalam prosesnya pengambilan keputusan, kira-kira apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin bisa langsung menyelesaikan di tempat seperti itu, atau mungkin ada jadwal menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedur seperti apa? Kita melihat untuk kasusnya dulu ya Mbak. Kalau misalnya kasusnya berat, otomatis kita itu juga langsung kita tidak menunda-nunda waktu lah. Kita harus selesaikan secara secepatnya kita selesaikan biar tidak menunda, tidak berlarut-larut, yang jelas tidak berlarut-larut. Karena kalau kita diamkan itu nanti akan berlarut mempengaruhi dengan yang lainnya. Tapi kalau untuk faktor-faktor ya maksudnya untuk ini kita harus menindak lanjuti juga untuk yang sifatnya tidak ringan itu kita jadwalkan karena kan memang
Ya sebenarnya semuanya butuh proses ya, jadi kita harus menyesuaikan lah. Ketika nanti pas permasalahan berat ya kita langsung tindak lanjuti, kalau yang sifatnya ringan ya nanti kita jadwalkan seperti itu. Berarti melihat situasi Ya, atau kondisi. kondisi berat ringannya suatu Ya. masalah itu ya Bu. Jadi kalau situasinya berat berarti butuh penanganan cepat, Ya. itu harus segera menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi jika masalahnya masih masalah ringan, bisa dijadwalkan untuk waktu penyelesaiannya dan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengambil keputusan seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu Bu, untuk selanjutnya di sini saya ingin menanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ada atau seseorang atau aktor seperti itu atau faktor yang bisa membantu atau mendukung Ibu dalam mengambil keputusan yang bijaksana seperti itu tadi. Ada sih Mbak ya. Jadi kalau yang kita lihat ini ya kita mengajak warga sekolah atau orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut, itu yang kita untuk membantunya. Kalau untuk faktor-faktornya ya otomatis aturan-aturan yang berlaku di sekolah, pengalaman pribadi dalam menangani masalah seperti itu. Jadi memang apa ya, kita harus bisa untuk bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kasus tadi. Oh iya, berarti dari aktor atau seseorang yang di sini adalah warga sekolah. Ya. Mungkin warga sekolahnya itu dalam artian siapa saja mungkin? Bisa dari teman sejawat, bisa dari orang tua murid itu sendiri, mungkin bisa juga dari yayasan yang selalu mendampingi kita di sekolah. Di semua yang melingkupi itu ya Bu ya. Dan juga tadi tentang pengalaman, mungkin karena Ibu sebagai kepala sekolah dan beberapa pengalaman itu bisa menjadi acuan. Nah, di sini Bu, untuk sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang sudah dapat dipetik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika itu sendiri? Dengan permasalahan itu kita jadi bisa menyelesaikan masalah itu dengan lebih bijaksana, itu ya mestinya Mbak. Terus pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan juga, dan berpusat pada siswa ya tentunya itu, dan yang jelas bisa meminimaliskan risiko gitu. Oh ya, berarti dari pembelajaran yang sudah Ibu petik tadi, Ibu menjelaskan bahwa mengambil keputusan menjadi lebih bijaksana seperti itu ya, dari pengalaman. Kemudian mengambil keputusan itu juga mengacu atau berpedoman pada nilai kebajikan, serta tidak lupa berpihak pada murid seperti itu ya. Dan juga yang terakhir tadi adalah membahas tentang meminimalisir risiko ya, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih sekali Ibu sudah bisa meluangkan waktunya menjawab beberapa pertanyaan dari saya wawancara ini. Saya mengucapkan terima kasih karena ini bisa menjadi bahan saya untuk mengambil pembelajaran tentang dilema etika ini, jadi pengambilan keputusan dalam hal nilai kebajikan seperti itu Bu. Ya, seperti itu Bu, terima kasih sekali. Ya sama-sama, semoga bermanfaat bagi jenengan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Siang. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu. Saya Bunda Suratmi dari Pospaut Putra Pertiwi. Ya, terima kasih Bu Suratmi sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait peran Ibu sebagai kepala sekolah di Pospaut Putra Pertiwi seperti itu Bu. Ya Bunda, silakan. Ya. Di sini yang pertama, selama ini bagaimana Bunda dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu, Bu? Oh iya, Bunda, di sini itu kan ada orang tua yang meminta anaknya untuk dibelajari calistung. Itu kan tidak boleh, Bunda. Oh ya, jadi pernah menangani ada
kasus tentang tuntutan orang tua ya Bu. Iya, Bagaimana orang tua dalam hal ini benar bahwa orang tua ingin mendapatkan pembelajaran calistung untuk anaknya, tetapi dari sekolah berpedoman pada kurikulum Bunda, Oh, karena iya. tidak boleh untuk mengajarkan calistung. secara langsung seperti itu Iya, ya Bunda. Oh, betul. oke. Nah, lalu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tadi Bu? Itu termasuk dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Dilema etika Bunda. Oh, dilema etika. Jadi karena dilema etika di sini ada benar dan benar seperti itu ya Bun ya. Iya. Ya. Kemudian Bun, dalam hal ini selama ini bagaimana Bunda sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini tadi kasusnya tentang orang tua yang menuntut untuk pemberian calistung seperti itu. Betul. Jadi menurut Bunda bagaimana? Menurut saya menjalankan pengambilan keputusan itu Bunda dengan diidentifikasi dahulu masalahnya, terus mengumpulkan fakta, menyimpulkan kesimpulan Bunda. Jadi tidak harus terburu-buru untuk diketuk palu. Prioritas keputusan kepada anak didik Bunda. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi Bunda sudah melaksanakan seperti itu ya Bun ya. Iya. Lalu untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan Bunda, mengetahui penyebab permasalahan dulu. Mencari yang terlibat dalam masalah tersebut. Terus berdiskusi dengan orang tua dan guru. Mencari solusinya untuk dapat dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Oke. Berarti sudah ada rangkaian atau urutan tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Bunda sendiri dalam proses pengambilan keputusan seperti itu. Ya, lalu Bun, di sini untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bunda anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif Bunda dalam mengambil keputusan: 1. Berdiskusi dengan orang tua anak didik. 2. Berdiskusi dengan rekan guru untuk mengambil keputusan yang baik. 3. Mempertimbangkan situasi pada saat-saat yang akan berlangsung. Oh, iya. Berarti sudah ada beberapa hal yang Bunda yakini bahwa hal itu tuh efektif ketika Bunda ingin mengambil keputusan seperti itu ya Bu. Jadi tentang komunikasi bersama dengan rekan guru lainnya seperti itu, dan juga mempertimbangkan situasi yang ada seperti itu ya Bu. Betul. Nah, lalu Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi sebuah tantanganmu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini tadi kan tentang orang tua yang ingin calistung, tapi dari sekolahan menerapkan kurikulum merdeka seperti itu. Jadi tidak boleh secara langsung memberi pembelajaran calistung. Bagaimana nih? Adakah tantangannya sendiri seperti itu? Tantangannya dalam mengambil keputusan kasus-kasus dalam dilema tersebut Bunda, itu ada pihak yang harus menerima keputusan tersebut. Beberapa pihak berusaha mencari keputusan yang terbaik Bunda untuk anak didik, orang tua, dan juga guru-gurunya. Terus terwujudnya kesepakatan orang tua untuk bisa belajar dengan baik dan bisa berhasil. Oh, okay. Ya. Berarti dalam tantangan itu sendiri ternyata ada beberapa pihak yang
tidak setuju dengan keputusan yang diambil seperti itu ya Bun. Iya, Dan juga bagaimana kepala sekolah harus bisa mewujudkan keputusan yang bisa berbagai pihak menerima. betul Bunda. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bunda. Nah, apakah Bunda itu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dalam hal ini harus menyelesaikan permasalahan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Ada bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan seperti itu? Biasanya kalau kita menyelesaikan masalah itu, kita mengundang orang tua, Bunda. Mengundang orang tua untuk bisa menghasilkan kesepakatan yang tidak bisa merugikan kita dan orang tua. Berarti kita harus saling berbagi masalah dalam ini. Kalau orang tua juga harus memahami kita juga harus memahami orang tua peserta didik. Ya, berarti adanya kolaborasi dengan orang tua seperti itu ya Bunda. Iya. Agar pengambilan keputusan yang diambil oleh Bunda sendiri bisa diterima oleh berbagai pihak seperti itu. Betul. Jadi itu dalam hal ini dijadwalkan ya seperti itu Bun. Betul, biasanya ada rapat komite Bunda. Oh, berarti dijadwalkan ya. Dijadwalkan. Nah, kemudian Bunda, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda sendiri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu? Dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut, kita bekerja sama dengan guru, juga orang tua murid Bunda. Kalau kita tidak bekerja sama, mungkin tidak terjadi saling menerima. Kita harus bekerja sama dengan orang tua, guru, dan mungkin ada yang lebih bisa memahami, kita undang biar orang tua itu bisa benar kalau untuk PAUD atau tidak boleh menerima langsung calistung, pembelajaran calistung Bunda. Berarti dalam hal ini warga sekolah terkait seperti itu ya Bunda ya? Iya. Dari guru-guru yang ada, orang tua murid yang terlibat masalah tersebut, kemudian adanya orang yang lebih berpengalaman seperti itu. Betul. Mungkin ada lain yang bisa mendukung atau faktor lain yang selain itu tadi Bun? Itu kita harus tetap menjalankan kurikulum yang dibuatkan pemerintah untuk sekelas PAUD Bunda. Oh iya, berarti tambahnya pedoman kurikulum Iya, ya Bun ya. Kita pedoman mengacu harus pada pedoman kurikulum seperti itu ya Bun Iya, ya. harus kita jalankan Bunda. Oh iya, iya. Nah lalu Bun, sudah yang terakhir ini Bun, pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bun, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika seperti itu? Kita harus hati-hati untuk mengambil keputusan Bunda. Kita harus berdiskusi, harus saling bertemu, dan orang tua harus dihadirkan, guru juga dihadirkan, agar terjadi keputusan yang tidak merugikan satu sama yang lainnya. Seperti itu Bunda. Oh, okay. Jadi dari pembelajarannya dipetik dari Bunda sendiri, bagaimana kita itu harus mencakup semuanya ya, mengambil keputusan itu mencakup semua pihak seperti itu ya Bunda. Betul. Agar tidak merugikan satu sama lain. Oh, okay. Iya, seperti itu. Jadi selain itu juga tidak merugikan satu sama lain ya. Betul. Mungkin ada pembelajaran lain juga mungkin Bunda selain itu. Kalau di PAUD kita ya Bunda ya, kalau yang ingin belajar, bisa membaca dan menulis, kita mengadakan les Bunda di luar pulang sekolah. Semisal sekolah sudah pulang, anak-anak kita kumpulkan lagi siapa yang mau les, tapi tidak dipaksa Bunda. Yang mau les juga boleh, kalau tidak juga boleh. Kalau mungkin yang untuk pembelajaran tiap harinya kita kan tidak bisa memberikan langsung itu pelajaran calistung Bunda.
Oh, oke. Berarti Bunda sendiri setelah pengalaman pengambilan keputusan itu menjadi lebih menemukan solusi-solusi lain gitu ya. Betul. Oke, jadi Iya. selain tadi harus menjalin dengan berbagai pihak, merangkul semua pihak seperti Iya. itu, jadi ada titik tengahnya. Bunda juga lebih bisa menemukan solusi lain dalam mengambil keputusan tersebut. Betul Bunda. Nah, iya. Karena mengambil keputusan itu harus bisa untuk semua orang tua murid, untuk guru juga, untuk kepala sekolahnya bisa berjalannya lancar, tidak ada apa itu, orang tua itu tidak merasa dirugikan seperti itu. Ya, terima kasih sekali Bunda karena sudah memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Di sini saya juga mendapatkan banyak ilmu sekali dari Bunda bagaimana pengambilan keputusan itu diambil, yang tentunya sebagai kunci saya yaitu tidak merugikan banyak pihak seperti itu. Betul, tidak merugikan banyak pihak. Oke. Seperti itu Bunda. Terima kasih sekali Bunda atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya juga dan sharing-sharing pada siang hari ini. Terima kasih Bunda. Bunda, semoga sukses juga, lancar.